di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih pada saat siang hari ini kami kembali ada di tempat ini untuk bisa kami bersyukur dan menikmati segala kebaikan serta anugerah Tuhan yang berlaku. Engkau penolong yang setia dan tidak akan pernah Engkau meninggalkan kami dalam situasi kondisi apapun. Kami percaya Tuhan tetap memperhatikan dan memelihara hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami tidak akan gentar menghadapi apapun. Menghadapi hari esok kami tidak akan takut, sebab kami percaya tangan Tuhan juga yang kuat yang menopang hidup kami. Kami siapkan hati, kami dengar firman. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan buat hari yang sudah Tuhan berikan kepada kita pada saat siang hari ini. Kita kembali ada di bait Allah untuk kita bisa menikmati kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang berlaku dalam setiap kehidupan kita sekaliannya. Saya memberikan tema dalam tema hidupku ada dalam tangan Tuhan, ya. Yang terambil dari kitab Mazmur, ya. Kita akan lihat Alkitab kita dalam kitab Mazmur, ya, dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-31 ayat 16. Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Jadi Mazmur pasal 31 ini adalah tulisan dari seorang raja Israel yang begitu dihormati dan disegani dan diberikan predikat oleh Tuhan. Dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Seorang raja yang memiliki banyak fasilitas dari suatu pemerintahan negara yang dipercayakan dan pengamanan itu melekat dalam hidupnya. Tetapi dia mengakui masa hidupnya itu ada dalam tangan Tuhan. Jadi masa hidup itu ada waktu. Semua waktu-waktu yang ada, semua batas-batas yang ada itu semuanya terletak dalam tangan Tuhan. Jadi tangan Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Dan kita perhatikan dari Daud ini, saya mempelajari ada dua hal yang penting yang kita pelajari dari Daud ini. Seorang raja, seorang pimpinan tertinggi di kerajaan Israel dan sangat dihormati dan memiliki fasilitas yang begitu hebat. Dan Daud ini ahli dalam setiap peperangan. Tidak ada satu kali pun Daud pernah kalah dalam hal berperang. Tetapi Daud mengaku hidupnya itu bukan terletak pada kekayaannya. Hidupnya itu tidak bergantung kepada kemampuannya, hidupnya itu tidak bergantung kepada keahlian dalam peperangannya, tapi dia bergantung hidupnya itu ada dalam tangan Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Jadi siapapun hidupmu itu bukan bergantung kepada apa yang kau miliki, apa yang kau punya, tapi hidupmu itu sepenuhnya, nikahmu itu sepenuhnya hanya bergantung kepada Tuhan. Itulah sebabnya umat Tuhan, yang kita belajar dari Daud ini, seorang yang memiliki kekayaan tetapi Daud tidak mengaku hidupnya dari kekayaan. Apalagi kita yang tidak memiliki apa-apa. Itu sebabnya kita tidak terlalu sulit mengaku bahwa hidup kita itu dalam tangan Tuhan. Mari Lukas pasal 12 ayat ke-15. Ya. Lukas pasal yang ke-12 ayat ke-15 kita akan baca, ya, supaya kita ini terus mempercayakan, semakin hari terus menyerahkan, semakin hari kita terus memperhatikan hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Perhatikan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, bukan cukup, bukan ada, tapi berlimpah-limpah. Ya, jadi bukan cukup, hartanya bukan cukup, ya, bukan pas-pasan, tapi hartanya ini berlimpah-limpah. Kalau dalam terjemahan lain, berlimpah-limpah itu berbicara tentang soal sangat banyak, lebih dari cukup. Jadi ada orang yang memiliki harta sangat banyak, lebih daripada cukup. Mungkin pengeluarannya cuma 1 miliar 1 bulan, tapi pendapatannya itu bisa sampai 50 miliar. Surplus 49 miliar. Ya. Kalau kita kadang-kadang lebih besar pasak daripada tiang. Pendapatannya cuma 1 juta, pengeluarannya 2,5, minus 1,5, ya habis. Tapi ini Alkitab mencatat, perhatikan, berlimpah-limpah hartanya, tetapi perhatikan, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Jadi itu Tuhan, perhatikan. Jadi hidup manusia ini tidak bergantung kepada kekuatannya. Hidup manusia ini tidak bergantung kepada kekayaannya. Hidup manusia ini tidak bergantung dengan apa yang engkau punya. Tapi hidup kita ini bergantung sepenuhnya di dalam tangan Tuhan yang kuat. Amin. Tangan Tuhan. Jadi disitulah
hidup kita bergantung. Sementara dunia ini berusaha untuk hidup ya, dengan kekuatannya. Tetapi apapun yang terjadi, hidup kita ini terus bergantung dalam tangan Tuhan. Dalam tangan kasih Tuhan yang begitu mengasihi saya dan saudara. Ya, Raja Daud ini. Ya, Raja Daud. Ya, Daud ini mengaku hidupnya adalah hanya dari tangan Tuhan, tidak mengaku dari yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu umat Tuhan, siapapun kita, dimanapun kita berada, yang kalian mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, akuilah hidupmu bukan bergantung kepada apa yang kau punya. Sekalipun hartanya berlimpah-limpah. Mari Mazmur 51 ayat yang pertama sampai ayat ketiga, ya, bagian terakhir. Ya. Mazmur 5. Bagaimana caranya supaya hidup kita ini bergantung kepada Tuhan? Ya, bagian terakhir Mazmur 51 ayat 1 sampai 3, ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ketika Nabi datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. 18. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi bagaimana caranya supaya hidup kita dalam tangan Tuhan? Kita ini selalu menyadari hidup kita ini adalah orang-orang yang sudah pernah jatuh dalam dosa. Daud begitu. Ya, dia mengakui kehidupannya waktu dia jatuh dengan Betsheba. Tetapi dia akan juga bawa hatinya yang hancur remuk, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan hatimu keras, tapi hatimu harus hancur di hadapan Tuhan. Tidak ada apa yang bisa diandalkan, hanya Tuhan yang menolong kita. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.